Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Hari ini aku mau sharing bagaimana caranya mengatur keuangan rumah tangga. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum melakukan kegiatan yang lainnya aku tuh tulis basmalah dulu. Aku berharap mudah-mudahan Allah menjadikan channel aku ini adalah channel yang bermanfaat untuk banyak orang, menjadi ladang pahala untuk aku dan menjadi amal jariah juga untuk aku jika aku sudah meninggal nanti. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, aku pengen nge-share banyak banget manfaat untuk teman-teman semua. Jadi bukan hanya semata-mata untuk mencari materi. Aku ingin para ibu-ibu muda ini bisa melek finansial untuk masa depan. Karena sebagian aku lihat ada beberapa orang tua yang nggak bisa nyokolahin anaknya sampai tinggi. Bukan karena mereka nggak mampu, tapi mereka tidak menyisihkan sebagian penghasilan mereka saat muda, dan akhirnya saat mereka udah tua dan anak-anaknya juga udah dewasa, mereka nggak punya bekal untuk pendidikan anak-anaknya. Menurut aku, pendidikan itu sangat penting karena pendidikan itu bisa membentuk karakter seseorang dan juga mengubah cara pandang mereka terhadap dunia ini. Aku dan papahnya Jidan memandang bahwa pendidikan itu sangat penting, maka dari itu kita sudah mempersiapkan bekal untuk pendidikannya Jidan nanti meskipun Jidannya masih kecil. Jadi untuk para ibu-ibu muda, orang tua yang ekonominya masih rendah kayak aku ini, jangan patah semangat. Insya Allah kalau kita niat pasti Allah juga akan mudahkan. Oh ya teman-teman, bulan ini itu aku kena potongan gaji dari papahnya Jidan. Kenapa? Karena bulan ini adalah jadwalnya kita bayar kontrakan. Buat yang nanya berapa sih biaya kontrakan aku, jadi aku ini ngontrak di salah satu perumahan. Di rumahnya tipe 36 per 72 meter persegi. Aku ngeluarin budget sekitar 8 juta per tahun untuk ngontrak di rumah ini. Kita memang memutuskan untuk kontrak dulu dan enggak ambil KPR dulu. Mudah-mudahan sih kita bisa beli rumahnya secara cash ya, amin. Karena memang aku dan Papa Jidan itu rumah tangga kan udah mau 4 tahun, dan selama rumah tangga itu kita tuh nggak punya hutang, nggak merencanakan ingin punya hutang juga, makanya kita ya udah ngontrak dulu aja, nabung dulu aja. Aku nggak tahu sih apakah tabungan kita nanti akan bisa membeli rumah, tapi jangan khawatir karena aku yakin bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha kaya, Allah maha kuasa. Kita sebagai manusia berencana aja gitu, nanti hasilnya gimana Allah. Yang penting jangan ambil resiko, apalagi mengambil keputusan untuk berada di jalan yang salah. Karena kebanyakan sistem kredit perumahan itu eh, mengandung riba ya teman-teman. Mau itu banknya syariah atau banknya konvensional juga, menurut aku sama aja karena aku udah pernah mau masuk ke dalamnya. Jadi aku dan suami nggak mau ambil resiko karena kan ancamannya itu kita akan masuk neraka. Aku dan suami merasa kita itu sebagai manusia ibadahnya tuh belum baik gitu kan. Masih banyak dosa sama Allah, dan aku dan suami nggak mau nambah-nambah dosa riba gitu kan. Takutnya dilaknat sama Allah. Dan memang kita tuh nggak terbiasa hidup dengan hutang, jadi kita kayak nggak nyaman aja gitu. Maafin ya kebanyakan openingnya, langsung aja ke videonya. Di sini aku income-nya dari suami itu 2 juta dan aku bulan ini nggak nabung, terus langsung aku buat catatan pengeluaran tetap. Masih sama sih isinya seperti video-video sebelumnya. Sayur dan lauk itu 200.000 per minggu, jadi sebulan 800.000. Iuran keamanan 50.000, popok dan telur 200.000. Jajan sehari-hari ini 10.000 ya, bukan 30.000. Itu aku udah coret tapi kelihatannya masih angka 3. Jadi jajan sehari-hari itu sebulannya 300.000. Untuk gas dan galon 150.000 ya teman-teman. Jadi total pengeluaran tetap ini 1.500.000. Buat yang nanya ini cukup nggak sih? Alhamdulillah cukup ya teman-teman. Di sini aku nggak bayar listrik, air, karena memang yang bayarin suami. Aku udah jelasin ini berkali-kali tapi masih aja teman-teman ada yang nanya gitu kan. Lanjut ke pengeluaran tidak tetap. Di sini aku mengurangi budget sekitar 200.000. Jadi aku hanya tulis budget untuk sedekah dan skincare aja.
Nah, teman-teman, memang dari awal nikah itu aku nggak pernah bayar listrik, nggak pernah bayar air, dan nggak pernah bayar kontrakan. Jadi yang bayarin itu semua suami. Dan nggak ada pulsa juga karena aku di sini pakai TV kabel IndiHome yang udah sepaket sama hotspotnya. Jadi memang pada dasarnya keuangan rumah tangga ini kayak gaji papahnya Jidan itu nggak semua dikasihin ke aku. Karena memang dalam Islam itu nggak wajib suami memberikan semua gajinya untuk istri. Jadi it's okay sih buat aku. Aku nggak pernah mempermasalahkan mau gaji papahnya Jidan berapa dan ke aku ngasihnya berapa. Ya kalau aku sih seikhlasnya aja, yang penting itu cukup. Dan kalau misalkan ada yang kurang, biasanya aku suka minta lagi ke papahnya Jidan. Dan aku suka ngerasa seneng banget sih. Jadi kan memang semua gaji papa Jidan tuh nggak semua aku yang pegang. Jadi kadang kalau aku lagi nggak punya uang atau kehabisan uang, papanya Jidan tuh suka ngasih uang lagi gitu. Dan itu tuh bikin aku happy banget. Juga memang papa Jidan itu lebih pinter dalam masalah keuangan daripada aku, lebih pinter nabungnya daripada aku. Jadi aku percayain aja semuanya ke suami. Nah, di sini aku masih ada sisa uang 200.000. Uang ini tuh akan aku simpan karena aku tuh kan tripod aku kan rusak jadi aku harus ganti yang baru gitu dan aku belinya sekitar harga segini. Jadi akan aku simpan aja dan untuk simpanan kalau ada apa-apa nanti. Seperti biasa kalau abis bikin anggaran aku suka bikin kayak kata-kata motivasi gitu supaya aku tuh lebih termotivasi dan lebih terjaga aja. Biasanya kan kalau nggak dimotivasi itu aku tuh kayak suka hilang ingatan dan ujung-ujungnya kalah belanja. Isinya itu adalah segala sesuatu itu akan dihisab, minimalkanlah gaya hidup dan maksimalkanlah amal ibadah. Jadi teman-teman bulan kemarin itu aku tuh kayak udah nandain beberapa barang gitu yang mau aku check out dari sebuah marketplace. Cuman aku tunda karena memang aku juga mikir kayaknya aku tuh nggak terlalu butuh deh barang ini gitu. Jadi aku tuh sebelum beli sesuatu itu suka mikir dulu, aku tuh bakal mati nggak sih kalau nggak beli ini? Aku tuh bakal sakit nggak sih kalau nggak beli ini? Aku tuh bakal baik-baik aja nggak sih kalau aku nggak beli barang ini gitu. Jadi ujung-ujungnya nggak aku check out dan aku nggak jadi belanja. Sebisa mungkin kalau aku masih punya barang yang masih layak pakai, nggak harus dibuang, aku akan pakai itu sampai barangnya itu rusak dan nggak bisa dipakai, baru aku beli yang baru. Kalau teman-teman deket sama aku, sering ketemu aku, teman-teman pasti bakal melihat bahwa aku tuh pakai baju itu-itu aja, pakai tas itu-itu aja, pakai sepatu cuma itu-itu aja, karena memang barang aku cuma dikit gitu. Dan kalau aku mau beli barang baru biasanya ada barang lama yang aku lepas, aku kasihin ke orang gitu biar nggak mubazir gitu dan nggak numpuk juga. Nah, ini waktunya aku masukin uang aku ke amplop. Ini amplopnya masih aku pakai amplop yang bulan kemarin karena masih bagus. Buat yang nanya juga, kok aku nggak beli susu untuk anak? Jadi gini teman-teman, Zidan itu alhamdulillah memang dia itu ASI eksklusif dan sampai 2 tahun itu full ASI. Dia memang nggak minum susu formula karena memang aku tuh telat dulu ngasih susu formulanya jadi dia nggak mau dan Zidan tuh nggak bisa ngedot juga orangnya. Makanya pas tiba waktu sapi itu kadang dia mau minum susu kadang enggak jadi susu itu kayak nggak wajib aja buat aku gitu. Jadi intinya tiap keluarga itu berbeda-beda kebutuhan ya teman-teman, jadi jangan disama-samain. Kalau teman-teman ada request pengen dibikinin video apa, tinggal di komen aja di bawah ya teman-teman. Untuk teman-teman yang masih ngontrak kayak aku, belum punya rumah, nggak apa-apa, sabar aja. Karena punya rumah itu nggak wajib, dan ngontrak itu bukan aib. Jangan jadikan dunia ini menjadi tujuan hidup kita, jadikanlah akhirat itu adalah tujuan hidup kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.